Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kadang-kala kita melihat ada orang baca usikum wa nafsi ya. Itu sebenarnya kalau dari segi bahasa salah loh. Usikum nafsi atau usi nafsi boleh. Nah, usi nafsi wa iyakum boleh atau usikum nafsi. Ya, usikum nafsi. Ya. Wa iyaya bitaqwallah. Jadi aku memberikan wasiat kepadamu wa iyaya bitaqwallah dan kepada diriku. Jadi enggak usikum wa nafsi karena ketika dhamirnya itu nafsi tidak boleh dipisah kepada wa nafsi gitu kan. Dan dia tidak boleh diatofkan daripada kum, enggak boleh. Karena dia isim dhamir ya, yang mutasil itu enggak boleh, yang munfasil tidak boleh diatofkan dengan isim dhahir. Nah, boleh. Usi nafsi wa ikum atau usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah ya kan. Bismillah itu koreksi aja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala wa min katmil ilmi wa min ay ya'lama wa la ya'mala. At-tarhib ancaman ya, atau ay hadza tarhibu artinya inilah bab yang menjelaskan tentang ancaman dari belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, little biljah misalnya karena pengen pangkat. Ya, karena pengen kedudukan. Itu namanya orang mencari ilmu tanpa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, itu kan dikecam orang yang mencari ilmu bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, dikecam sekali. Maka ketika kita menjelaskan kepada siswa kita atau kepada murid kita tujuannya belajar sekolah itu bukan karena pengen kerja. Ya sudah, karena mengikuti perintah Allah untuk belajar saja. Jadi kan tujuannya seperti itu. Untuk menghilangkan bodohnya itu termasuk dalam kategori niat yang benar. Saya belajar niat saya menghilangkan kebodohan saya itu termasuk niat yang benar. Jadi ini hadis yang akan kita bahas itu berisi tentang ancaman bagi orang yang belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berisi ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu dan orang yang belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Dia hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Nanti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha." Siapapun orang yang belajar ilmu ya, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, yaitu perkara yang mestinya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. La yata'allamuhu, dia tidak pernah mau mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali tujuannya supaya ia mendapatkan harta benda dunia, maka lam yajid arfal jannati, maka dia tidak akan mendapat wanginya surga yaumal qiyamah, di hari kiamah, yakni rihaha, yaitu wanginya surga. Arfal jannah itu wanginya surga atau baunya surga. Jadi kalau orang belajar ilmu kan, sementara ilmu tersebut memang sebenarnya tujuannya adalah mestinya karena Allah Subhanahu wa taala semata niatnya. Namun dia tidak mau mempelajarinya kecuali karena ada tujuan dunia, supaya dia mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan pangkat, kedudukan, naik jabatan, ini itu dan sebagainya, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Sementara wanginya surga tercium perjalanan berapa? 500 tahun, Masya Allah. Jauh ya? Jauh. Tapi dia pilek mungkin karena corona, jadi nggak bisa mencium wangi surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha'a wa yasrifa bihi wujuhan nasi adkhalahu Allahu jahannama."
Siapapun orang yang belajar ilmu tujuannya untuk berbangga-banggaan dengannya kepada para ulama. Artinya siapapun orangnya yang dia pengen ngaji, dia menuntut ilmu ke pesantren, pengen ngaji alfiyah, pengen ngaji fikih, tujuannya pengen berbangga-banggaan di depan para ulama, nyombongin diri di depan para ulama, pengen mendebat para ulama. Ya. Ya, kemudian wayumaria bihi sufaha, dan membodohi orang-orang yang bodoh. Untuk apa tuh mana ya, yumari itu artinya ya gitu. Jadi yumari itu membodohi lah bahasa saya itu, ya. Atau apa bahasa enaknya, Dok? Madoni itu apa madoni? Minterin lah boleh. Atau mendebat atau apa tuh namanya. Kalau bahasa saya yang sering saya katakan yumari bisufa itu artinya memang untuk membodohi orang-orang bodoh. Minterin orang bodoh ya. Membodohi orang bodoh, membodoh-bodohkan orang bodoh gitu. Wa yasrifa bihi wujuhan, supaya orang-orang itu berpaling kepadanya, melihat dia, takjub kepadanya, kagum kepadanya. Tujuannya supaya pandangan orang itu tertuju kepadanya karena kagum, karena wah hebat si fulan, adkhalahullahu jahannam, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, ini apa itu namanya, hadis ini setahu saya kualitasnya hasan, diriwayatkan Imam Mundhiri, Ibnu Majah. Saya juga pernah mendapatinya dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Itu semuanya menjelaskan tentang masalah itu, bagaimana dahsyatnya orang kalau ngaji itu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak loh ya. Yang awal misalnya dulu itu ketika ada orang menghafal Quran, ketika ditanya, apa tujuan kamu menghafalkan Quran? Nah, tujuannya supaya saya bisa mengamalkan kandungannya. Zaman sekarang orang menghafal Quran, tujuanmu apa nak? Supaya bisa jadi imam taraweh, kan begitu kan. Jadi udah beda tujuan, bergeser nilai. Ini yang harus kemudian diluruskan. Kemudian yang kedua ini, kebanyakan orang itu belajar agama tujuannya pengen debat kiai kampungnya misalnya. Ya, pengen debat ustadz kampungnya dan sebagainya. Dulu saya juga sama. Saya itu dulu ketika mulai belajar Fathul Wahhab lah saya itu. Kemudian mendalami Fathul Mu'in, terus mulai belajar Fathul Wahhab itu, saya itu merasa bahwa kiai kampung saya nggak tahu. Saya kasih pertanyaan tanazuk fil amal, itu untuk nahwu ya, nggak tahu. Tentang masalah suluh ibro sama suluh mustawad, apa tuh namanya, suluh ibro sama suluh apa tuh nama, ya Allah saya agak lupa. Kan ada suluh namanya itu suluh ibro, ada suluh mustawadoh. Saya kok lupa namanya istilahnya itu. Jadi saya kasih pertanyaan itu, kiai kampung itu ya boro-boro ya nggak tahu saya katanya. Ternyata kiai kampung saya nggak ada apa-apanya gitu kan biasa saya. Ya, menang 1-0. Ya, tanazuk fil amal itu apa? Ya, nggak tahu. Alfiyah itu kan. Kemudian ketika dia nerangin masalah sholat tasbih, sholat nisfu Sa'ban, langsung saya debat di situ. Ya, itu bid'ah mungkarat langsung begitu kan. Jadi kadang-kadang tadi muncul itu ketika seseorang ilmunya nanggung, merasa bahwa dunia ini tidak ada yang lebih pintar daripada dia. Ya. Saya lalu setelah itu diarahkan sama kiai saya, kamu kalau nggak ngaji ihya, ngaji hikam gitu kan. Nah itu baru situ saya mulai bersifat, wah ternyata saya itu bodoh sekali. Itu serius, saya itu memang apa itu, ini dikiai-kiai kan nggak bisa apa-apa kan. Seperti itu. Maka itu nggak boleh, itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Untung saya sadar. Kalau nggak sadar masuk jahanam nih kan gitu kan. Kalau nggak sadar masuk jahanam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, siapapun yang ditanya tentang suatu ilmu, ya, fakatamah, kemudian dia menyembunyikannya, dia enggak mau ngasih tahu. Kan ada orang gini, Mas saya tanya persoalan masalah gini-gini dong. Walah, ya, ngaji itu mahal. Gitu kan. Bayarnya mahal, masuk pesantrennya juga mahal, habis beras berapa banyak gitu. Masa ente cuma nanya doang gratis sih gitu kan. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu ketika kita tidak menyampaikan khilafiyah ulama sementara yang kita bahas khilaf.
Ya, kita misalnya membahas masalah maaf kunut subuh gitu kan. Nah, sementara orang Sagiring pada satu pendapat saya, sementara saya tahu itu khilaf. Yaitu kitman meskipun mestinya kalau kita nggak dikategorikan sebagai orang yang kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu ya membahas meskipun cuma sekedar global. Ya, hanya sekedar globalnya saja kan. Ya. Ya, kalau setahunya sekedar itu ya dia tidak termasuk daripada kitmanul ilmi kan begitu kan. Jadi man su'ila an ilmin, siapapun yang ditanyai suatu ilmu fakatamah kemudian dia menyembunyikan uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, ya, maka dia akan diberikan tali kekang dari kiamah dengan tali kekang dari neraka. Ini dengan konsekuensi dia memang betul-betul tahu ilmu tersebut secara tahqiq. Karena seseorang itu kalau dia belum tahu ilmu secara tahqiq, belum betul-betul paham tentang masalah ilmu, dia tidak boleh memberikan pendapat. Pendapatnya misalnya contoh, wah saya ragu ini